Nah, Anda sudah memenuhi kewajiban. Nah, Anda merasa sudah memenuhi kewajiban mengajar dan mendidik peserta didik. Namun, belum cukup untuk pendidikan di masa kini ya teman-teman ya. Tindakan Anda. Coba kita lihat jawabannya A ya. Mulai mempelajari. Belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cita. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024? Yang pertama, teman-teman harus membuat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, teman-teman harus belajar secara konsisten. Berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti TO, dan jaga kesehatan fisik dan mental. Nah, kelima poin ini harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman mengikuti ujian P3K 2024. Baiklah teman-teman, kita akan membahas soal pada pertemuan sebelumnya ya, pada video kompetensi teknis guru sebelumnya di soal nomor 5. Nah ya, kita di soal nomor 5 ini menjelaskan kalau Anda adalah seorang guru ya. Nah, kemudian sebagian besar, berarti banyak ya teman-teman ya, siswa Anda menganggap cara mengajar Anda kurang menarik. Kalau berkaitan dengan cara mengajar, ini berarti berkaitan dengan pendekatan, strategi, metode, mode pembelajaran, media ya teman-teman ya. Mungkin karena beberapa hal itulah mereka menganggap pembelajaran Anda atau cara mengajar Anda kurang menarik. Tindakan Anda sebagai guru yang ideal, sebagai guru yang profesional, kita harus bisa memperbaikinya teman-teman. Apa yang diperbaiki? Kita lihat. Yang A, mengganti mata pelajaran dengan yang lebih menarik. Walaupun kita ganti mata pelajarannya apapun, kalau cara mengajar kita yang salah, yang kurang menarik, tetap sama hasilnya, ya teman-teman ya. Berarti yang A menjadi kurang tepat. Hadiah kepada siswa-siswa yang biasa menunjukkan minat dalam mata pelajaran tersebut. Oke, kita tahan dulu ya teman-teman ya. Kita bandingkan dengan yang C. Menggunakan metode pengajaran yang lebih interaktif dan menarik. Ini solusi yang tepat ya teman-teman ya. Yang B udah masuk ke yang C nih teman-teman ya. Yang ini yang lebih tepat. Yang C kita tahan dulu. Kita bandingkan dengan yang D. Mengabaikan minat siswa dan melanjutkan pelajaran seperti biasa. Ini juga bukan guru yang profesional ya teman-teman ya. Ini jadi salah ya. Kita bandingkan dengan yang E, menggunakan media yang relevan dengan materi yang disampaikan bagus, tapi lebih tepat yang C. Udah masuk di kategori yang C, yang E ini ya teman-teman ya. Yang E kita eliminasi. Jadi jawaban yang punya nilai tertinggi adalah opsi C, teman-teman. Menggunakan metode pengajaran yang lebih interaktif dan menarik ya. Opsi C ini 5, opsi E ini 4, kemudian opsi B ini 3, opsi A 2, dan opsi D nilainya 1, teman-teman. Soal nomor 1. Anton adalah seorang kepala sekolah di salah satu SMP. Salah satu kelas di sekolahnya memiliki masalah dengan kedisiplinan. Guru di kelas tersebut sering kesulitan mengendalikan siswa-siswinya. Tindakan Anton sebaiknya A. Memberikan hukuman yang lebih keras kepada siswa-siswi tersebut. B. Mengganti guru tersebut dengan yang lain. C. Menyusun rencana untuk meningkatkan disiplin di kelas tersebut bersama-sama dengan guru dan siswa. D. Mengabaikan masalah ini karena itu adalah tanggung jawab guru. E. Melakukan pendekatan secara emosional dengan siswa bermasalah. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya. Kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anton adalah seorang kepala sekolah. Ingat ya teman-teman ya. Dia adalah seorang kepala sekolah. Nah, di salah satu SMP. Salah satu kelas di sekolahnya memiliki masalah dengan kedisiplinan. Guru di kelas tersebut sering kesulitan. Berarti udah sering ya teman-teman ya. Mengendalikan siswa-siswinya.
berarti udah diperingatkan, udah dihukum, mungkin masih saja. Nah, tindakan Anton sebaiknya, ingat teman-teman, di sini Anton adalah kepala sekolah ya. Tindakan kepala sekolah jika ada siswanya atau kelas mengalami masalah seperti apa. Coba kita lihat jawaban yang A. Memberikan hukuman yang lebih keras kepada siswa-siswa tersebut. Udah dihukum guru tapi masih ya teman-teman ya. Jadi ini menjadi kurang tepat juga teman-teman. Nah, yang B, mengganti guru tersebut dengan yang lain. Oh, ini kurang tepat ya teman-teman. Ini bukan solusi yang baik. Bukan salah guru. Siapa tahu siswanya yang salah ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat yang C. Menyusun rencana untuk meningkatkan disiplin di kelas tersebut bersama-sama dengan guru dan siswa. Bagus teman-teman. Kita susun rencana untuk meningkatkan disiplin, tapi kita ajak guru dan siswa di kelas tersebut. Jadi kita tahu maunya mereka apa. Nah, solusinya bisa kita temukan di saat menyusun rencana tersebut ya. Nah, yang C kita tahan dulu. Kita bandingkan dengan yang D. Mengabaikan masalah ini karena itu adalah tanggung jawab guru. Di sini guru udah kesulitan, teman-teman ya. Berarti udah saatnya kepala sekolah yang turun tangan. Jadi yang D ini pun kurang tepat. Yang E, melakukan pendekatan secara emosional dengan siswa bermasalah. Bagus ini teman-teman ya. Tapi ini hampir semua di soal dijelaskan kelas, satu kelas ya teman-teman ya. Berarti bukan satu atau dua orang, hampir sebagian besar di kelas tersebut. Jadi yang E ini menjadi kurang tepat. Yang lebih tepat adalah yang C. Menyusun rencana untuk meningkatkan disiplin di kelas tersebut bersama-sama dengan guru dan siswa ya. Yang C ini poinnya 5, E poinnya 4 ya. A poinnya 3. Kemudian B2 dan D1 ya teman-teman ya. Soal nomor 2. Anda adalah seorang guru di sekolah dasar yang memiliki siswa dengan berbagai tingkat minat dalam pelajaran. Tindakan Anda: A. Mengabaikan minat siswa dan melanjutkan pelajaran seperti biasa. B. Menyediakan berbagai materi pelajaran tambahan untuk siswa-siswi yang lebih tertarik. C. Menggunakan berbagai pendekatan pengajaran untuk mempertimbangkan minat siswa. D. Mendorong semua siswa untuk mengikuti minat yang sama. E. Memilih materi sesuai minat siswa agar siswa senang. Oh, ini bukan tertarik ya teman-teman ya. Ini menarik. Ya. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal jelaskan kalau Anda adalah guru di sekolah dasar. Nah, biasanya siswanya itu punya tingkat minat yang berbeda-beda ya. Ada yang suka pelajaran ini, ada yang tidak. Nah, bagaimana tindakan Anda? Nah, coba kita lihat jawaban yang A. Mengabaikan minat siswa dan melanjutkan pelajaran seperti biasa, kurang tepat. Ini bukan guru yang ideal ya teman-teman ya. Nah, yang B, menyediakan berbagai materi pelajaran tambahan untuk siswa-siswi yang lebih menarik. Oke, kita tahan dulu ya teman-teman ya. Kita bandingkan dengan yang C, menggunakan berbagai pendekatan pengajaran untuk mempertimbangkan minat siswa. Bagus. Kita gunakan berbagai macam strategi, pendekatan, mulai dari model, metode, media. Nah, jadi yang C ini meliput ke semuanya ya teman-teman ya. Jadi yang B menjadi kurang tepat. Yang C kita bandingkan dengan yang D. Mendorong semua siswa untuk mengikuti minat yang sama. Oh, tidak bisa teman-teman ya. Minat anak berbeda-beda. Ini menjadi kurang tepat. Yang E, memilih materi sesuai minat siswa agar siswa senang. Masih lebih tepat yang C ya teman-teman ya. Jadi di soal nomor 2 ini yang punya nilai tertinggi adalah yang C, teman-teman ya. Menggunakan berbagai pendekatan pengajaran untuk mempertimbangkan minat siswa ya. Jadi yang C ini poinnya 5. Kemudian yang E poinnya 2. B poinnya 3. Kemudian D poinnya 2. Dan A poinnya 1. Oh, maaf. Yang E ini tadi poinnya 4 ya teman-teman ya. Soal nomor 3.
Ada seorang guru yang sedang memberikan materi tentang pendidikan seks untuk remaja. Salah satu peserta didik bertanya tentang topik yang sangat sensitif dan kompleks. Tindakan yang Anda lakukan untuk menyederhanakan topik tersebut agar siswa dapat memahaminya dengan lebih mudah ialah A. Memberikan jawaban dengan menggunakan contoh konkret di kehidupan sehari-hari. B. Memberikan jawaban dengan memberi perumpamaan yang dapat melatih nalar peserta didik. C. Memberikan jawaban dengan meminta peserta didik membaca referensi yang diberikan oleh Anda agar dipelajari lebih lanjut. D. Memberikan jawaban di luar kelas dan beralih ke topik lain agar tidak menimbulkan perdebatan. E. Menjelaskan bahwa seiring berjalannya waktu, anak akan memahaminya sendiri. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau ada seorang guru sedang memberikan materi tentang pendidikan seks untuk remaja. Berarti ini biasanya siswa SMA ya teman-teman ya, sudah paham ya. Salah satu peserta didik bertanya tentang topik yang sangat sensitif dan kompleks. Tindakan yang Anda lakukan untuk menyederhanakan topik. Ingat teman-teman ya, untuk menyederhanakan topik. Nah, agar siswa dapat memahaminya dengan lebih mudah ialah, kita lihat jawaban yang A. Memberikan jawaban dengan menggunakan contoh konkret di kehidupan sehari-hari. Bagus ya teman-teman ya. Yang A kita tahan dulu. Kita bandingkan dengan yang B. Memberikan jawaban dengan memberi perumpamaan. Ya. Terus yang dapat melatih nalar peserta didik. Kurang tepat teman-teman ya. Jika anak-anak kurang mengerti, kita harus berikan contoh konkretnya. Jadi yang B ini menjadi kurang tepat ya. Yang C, memberikan jawaban dengan meminta peserta didik membaca referensi yang diberikan oleh Anda agar dipelajari lebih lanjut, kurang tepat. Lama ini. Lebih cepat yang A solusinya ya teman-teman ya. Yang C menjadi kurang tepat. D. Memberikan jawaban di luar kelas dan beralih ke topik lain agar tidak menimbulkan perdebatan. Ini juga kurang tepat ya teman-teman ya. Yang E. Menjelaskan bahwa seiring berjalannya waktu, anak akan memahaminya sendiri. Ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang punya nilai tertinggi adalah A. Memberikan jawaban dengan menggunakan contoh konkret di kehidupan sehari-hari ya. Berarti yang A ini poinnya 5. Kemudian C poinnya 4, B 3. Kemudian D2 dan E1 ya teman-teman ya. Soal nomor 4. Perkembangan teknologi yang sangat cepat berdampak pada proses pembelajaran di sekolah. Berbagai aplikasi dalam pembelajaran telah mulai digunakan untuk mempermudah proses pembelajaran. Anda sudah memenuhi kewajiban mengajar dan mendidik peserta didik. Namun, ternyata hal tersebut belum cukup di masa kini. Tindakan yang akan Anda lakukan ialah A. Mulai mempelajari aplikasi dan akan menerapkannya jika diarahkan oleh kepala sekolah. B. Berdiskusi dan memilih menggunakan aplikasi yang paling banyak digunakan oleh rekan guru lain. C. Tetap menggunakan metode pembelajaran sebelumnya karena sudah terbiasa. D. Mempelajari dan berlatih menggunakan aplikasi terbaru untuk mempermudah proses pembelajaran di kelas. E. Menggunakan media tertentu saja yang mudah digunakan dalam pembelajaran. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau perkembangan teknologi sangat cepat pada masa sekarang, kemudian berbagai aplikasi yang digunakan itu untuk mempermudah proses pembelajaran ya. Ini intronya teman-teman ya. Nah, Anda sudah memenuhi kewajiban. Nah, Anda merasa sudah memenuhi kewajiban mengajar dan mendidik peserta didik. Namun, belum cukup untuk pendidikan di masa kini ya teman-teman ya. Tindakan Anda. Coba kita lihat jawabannya A ya. Mulai mempelajari aplikasi dan akan menerapkannya
K. Diarahkan oleh kepala sekolah. Sedangkan untuk menjadi seorang guru yang ideal tanpa diarahkan, kita harus sudah berinisiatif ya teman-teman ya. Karena ada kata-kata jika yang A menjadi kurang tepat. Sekarang kita lihat yang B. Berdiskusi dan memilih menggunakan aplikasi yang paling banyak digunakan oleh rekan guru lain. Oke, kita tahan dulu ya teman-teman ya. Bagus ya. Kita tahan dulu jawaban yang B. Yang C, tetap menggunakan metode pembelajaran sebelumnya karena sudah terbiasa. Berarti ini tidak bisa mengikuti perkembangan zaman ya teman-teman ya. Yang C menjadi kurang tepat. Yang D, mempelajari dan berlatih menggunakan aplikasi terbaru untuk mempermudah proses pembelajaran di kelas. Bagus yang D ya teman-teman ya. Dibanding yang B lebih tepat yang D. Yang B kita eliminasi. Kita bandingkan dengan yang E. Menggunakan media tertentu saja yang mudah digunakan dalam pembelajaran ini juga kurang tepat ya teman-teman ya. Jadi yang punya nilai tertinggi di soal nomor 4 adalah yang D. Mempelajari dan berlatih menggunakan aplikasi terbaru untuk mempermudah proses pembelajaran di kelas ya. Jadi yang D ini poinnya 5, kemudian B poinnya 4, E poinnya 3, A poinnya 2, dan C poinnya 1. Soal nomor 5. Anda adalah seorang guru. Anda mengajar di kelas yang terdiri dari beragam latar belakang budaya dan bahasa. Suatu hari ada siswa baru yang masuk di kelas Anda. Siswa baru tersebut bernama Miko. Anda melihat Miko kesulitan berkomunikasi dengan teman-temannya, dikarenakan Miko berbicara menggunakan bahasa daerah yang asing bagi teman-temannya. Hal itu membuat Miko seringkali merasa dijauhi teman-temannya. Tindakan Anda: A. Menciptakan program pengayaan bahasa untuk siswa tersebut setelah jam sekolah. B. Mengintegrasikan aktivitas kelompok yang mempromosikan kerjasama antara siswa. C. Meminta Miko untuk berbicara di depan kelas tentang budaya dan bahasa asalnya. D. Menempatkan Miko dalam kelas bimbingan khusus untuk mengatasi kesulitan berbahasa. E. Memberikan waktu ekstra kepada Miko untuk menyelesaikan tugas. Baiklah teman-teman, tuliskan jawaban teman-teman dan alasan teman-teman memilih jawaban tersebut di kolom komentar. Nanti akan kita bahas jawaban yang benar di video Pak Reza pada kompetensi teknis guru berikutnya ya. Nah, jangan lupa teman-teman like, follow, dan share channel YouTube Pak Reza dan follow TikTok Pak Reza ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.